Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 2 Maret 2022. Tentunya sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Warga Palang Jalan masuk kota Masohi, buntut rencana pelantikan Raja Haruru Maluku. Warga blokade jalan utama di negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah, Rabu 2 Maret 2022. Aksi tersebut buntut kekesalan warga akan rencana pelantikan Yakobus Matoke sebagai Kepala Pemerintah Negeri atau Raja Haruru oleh Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua hari ini. Paulus Wailaruno, warga Haruru yang disebut sebagai salah satu marga mata rumah Parenta Haruru, meminta Bupati Maluku Tengah hentikan pelantikan raja. Mereka menyebut pengangkatan Matoke sebagai KPN Haruru diduga bertentangan dengan peraturan. Mereka pun mendesak Bupati membatalkan rencana pelantikan tersebut. Sementara itu kemacetan tidak terhindarkan dampak blokade jalan. Alhasil banyak dari kendaraan menuju dan dari kota Masohi memutar balik kendaraan. Dan memasuki sore ini blokade akhirnya dibuka warga dan arus lalu lintas kembali normal. Tolong kami minta bapak-bapak segera memfasilitasi. Biar nyatakan hal ini kepada Bupati Maluku Tengah. Kami tidak menerima. Kami dicuri berdasarkan peraturan negeri. Dan kami masyarakat Haruru tidak terima. Hoi, jangan ada minum-minum kabur, Bi. Jangan ada minum-minum kabur. Saya boleh ngomong. Kata saya pukul orang, kata saya bikin masalah. Kata saya bikin alergis. Ya, Kata saya bikin alergis. matang tunggu cuma bupati supaya benar atau tidak. Kalau ada alergis, itu yang kata minta dari. Matoran tunggu cuma bupati supaya benar atau tidak. Meski diprotes, Bupati Tuasikal Abua tetap lantik Matoke sebagai Raja Haruru. Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal, tetap melantik Yakobus Matoke sebagai Raja Negeri Haruru meskipun mendapat penolakan sejumlah pihak. Yakobus dilantik bersama dengan 5 KPN lainnya di Baileo Insinyur Soekarno Pandopo Bupati, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi, Rabu 2 Maret 2022. Pelantikan itu dilakukan setelah Bupati Tuasikal Abua didampingi Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kapolres setempat memediasi penyelesaian aksi protes di rumah dinas Bupati Pandopo. Dalam upaya mediasi itu, Bupati meluruskan persoalan kepada perwakilan warga bahwa seluruh proses pentahapan hingga pelantikan telah sesuai prosedur atau undang-undang maupun peraturan negeri hingga peraturan daerah yang berlaku. Warga pun disarankan menempuh jalur hukum jika keberatan dengan keputusan tersebut. Dirinya berharap semua permasalahan tidak berbuntut panjang sehingga aksi-aksi pemalangan jalan tidak sebelumnya. Warga menggelar aksi blokade jalan pintu masuk kota Masohi Rabu. Aksi itu buntut kekesalan warga akan rencana pelantikan Yakobus Matoke sebagai Kepala Pemerintah Negeri atau Raja Haruru oleh Bupati Maluku Tengah. Jualan 30.000 jiwa orang tak tamat SD pimpinakan. Bikin malu-malu negeri. Tukang ojek sana sarjana. Yang mana Bupati Maluku Tengah Haji Tuasikal Abua melantik salah satu marga mata rumah Matoke sebagai Raja Negeri yang direncanakan dilaksanakan ini. Tribuners, kita beralih ke berita lainnya. Mahasiswi IAIN Ambon diskors 6 bulan karena tulis payudara di karya seni, kritik pelecehan seksual. Indasari Ibrahim
mahasiswi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Ambon, mendapat sanksi skor selama 6 bulan atau 1 semester. Hukuman tersebut diberikan pihak Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terkait karya seni yang dinilai melanggar kode etik. Karya seni yang terpajang di pameran seni di Taman Baca Kampus IAIN Ambon tersebut menyebut kata payudara. Pihak kampus menilai karya seni tersebut tidak sopan dan melanggar aturan kampus. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Husin Anang Kabalmai, bersama wakilnya Nasaruddin Umar pun menurunkan paksa karya tersebut. Indasari Ibrahim, mahasiswa semester 14 yang merupakan salah satu panitia pelaksana kegiatan pameran, menolak penurunan karya tersebut. Indah berdalih karya tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Juga karya tersebut diciptakan sebagai kritik terhadap pelecehan seksual yang belakangan ini marak terjadi di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Adapun kalimat utuh yang bertulis pada karya tersebut adalah payudara intelektual, pukul balik pelecehan seksual. Kalimat tersebut tertulis dalam tinta atau cat ungu di atas papan putih. Dari 11 karya yang dipampang dalam pameran itu, hanya 1 karya seni yang diturunkan. Ini perampokan karya seni! Woi! Ini perampokan karya seni! IAIN Ambon! Pelecehan seksual! Tidak jajan! Bapak yang punya hak. Bapak yang punya hak, Ini perampokan karya seni! Agak itu. Izin apa? Legalitas kan? Lepas! Bang, lepas! Kakak, lepas! Coba tes tangan. Ini perampokan, kakak! Kakak, lepas! Ini perampokan karya seni! Woi! Ini perampokan karya seni! IAIN Ambon! Pelecehan seksual! Tidak jajan! Bapak yang punya hak. Bapak yang punya hak, Ini perampokan! Agak itu. Anggota DPRD Maluku yang diduga lakukan KDRT belum dipanggil polisi. Seorang istri anggota DPRD Maluku berinisial NC melaporkan suaminya sendiri ke polisi. Diduga pria berinisial RR itu berselingkuh dengan wanita idaman lain hingga lakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Tak tahan dengan perlakuan seperti itu, akhirnya sang istri melaporkan politisi Partai Golkar itu ke polisi Jumat 25 Februari 2022 lalu. Namun hingga saat ini RR belum diperiksa polisi. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Emrum Ohirat, mengatakan terlapor belum dimintai keterangan karena penyidik masih terus melakukan upaya penyelidikan atas laporan kasus tersebut. Rum menuturkan pihaknya sementara masih mengumpulkan bukti-bukti kasus dari istri terlapor. Rum menambahkan apabila alat bukti sudah cukup dan terbukti adanya tindak pidana, maka tentunya akan segera diproses. Diberitakan sebelumnya anggota DPRD Maluku Richard Rahakbau dilaporkan ke polisi oleh istrinya Novita Kamaerlin pada Jumat 25 Februari 2022 lalu. Novita melaporkan suaminya itu atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan serta penelantaran keluarga. Saat mendatangi Polda Maluku, Novita didampingi tim kuasa hukumnya dari LBH Universitas Patimura Ambon. Maluku baru menerima laporan itu hari Jumat kemarin ya. Iya. Tentunya laporan yang masuk dari siapapun itu pelapor maupun terlapor akan kita tindak lanjuti dengan penyelidikan. Jadi tidak berarti bahwa orang yang dilaporkan itu sudah bersalah dan orang yang melaporkan adalah benar, belum tentu. Semua laporan masuk kita melakukan penyelidikan dulu, apakah itu didukung alat bukti atau tidak. Kalau ada alat bukti yang cukup dan itu merupakan tindak pidana, maka tentunya akan diproses.
Tapi kalau tidak memenuhi alat bukti, maka akan kita hentikan. Ini sudah start. Melanggar Perda, puluhan spanduk Jenderal Rahawarin dicopot Satpol PP Kota Ambon. Puluhan spanduk mantan Pangdam 16 Patimura, Jeffrey Rahawarin dicopot petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Ambon. Pelepasan spanduk bernada kampanye dari Jenderal Rahawarin itu dilakukan Selasa 1 Maret 2022. Kepala Satpol PP Kota Ambon, J. Lopis, mengatakan langkah pencopotan spanduk dilakukan karena melanggar aturan. Menurut Lopis, kurang lebih 20 spanduk dicopot di beberapa tempat berbeda. Di antaranya spanduk yang terikat pada tiang listrik di Jalan Tuluka Besi, kemudian ada juga terpasang pada pagar bangunan di Jalan Dr. Tamaela. Lopis menjelaskan pemasangan seperti itu melanggar peraturan daerah atau Perda nomor 3 tahun 2017. Tentang ketentraman dan ketertiban umum. Pihaknya juga sudah memberikan arahan kepada pihak yang memasang spanduk-spanduk Jenderal Bintang 3 itu, agar kedepannya pemasangan spanduk bisa dilakukan di tempat-tempat yang sudah disediakan. Sebelumnya diberitakan puluhan spanduk JR berisikan pesan-pesan yang berbeda itu terpasang di pusat hingga pinggiran Kota Ambon. Kasus COVID-19 turun, Ambon masuk zona kuning. Selama 3 pekan berada pada zona orange atau resiko sedang, Kota Ambon kini beralih ke zona kuning atau resiko rendah pada peta epidemiologi sebaran COVID-19. Demikian disampaikan juru bicara Satgas COVID-19 Kota Ambon, Joy Adrias, di Balai Kota Ambon Selasa 1 Maret 2022. Adrias mengatakan penurunan zonasi COVID-19 Kota Ambon diikuti penurunan skorsing jadi 2,53 sejak 27 Februari 2022 lalu. Sementara kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kota Ambon juga ikut menurun, tersisa 395 kasus per 1 Maret 2022. Penurunan kasus itu pun, lanjut Adrias, merupakan upaya bersama seluruh komponen, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Adrias berharap warga tetap waspada dan menaati protokol kesehatan, terutama yang memiliki anggota keluarga yang lanjut usia atau lansia atau komorbid. Yang pertama kita perlu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena per 27 Februari kemarin berdasarkan peta zonasi penularan COVID-19 di Provinsi Maluku, Kota Ambon mengalami peningkatan 0,18 poin dari skor sebelumnya, di mana skor kita saat ini berada pada 2,53, sehingga zonasi kita berubah dari zona orange ke zona kuning, dan itu pertanda bahwa varian Omicron ini mengalami penurunan kasus. Hal itu terbukti dari sebelumnya di 2 hari kemarin untuk kasus yang masih dilakukan perawatan, baik itu di rumah sakit maupun yang ada di isolasi secara mandiri, dari total 509 per hari kemarin itu menurun menjadi 395, sehingga tingkat kesembuhan itu jelas mengalami peningkatan yang cukup baik. Bakal tambah 1 pos damkar di Kecamatan Teluk Ambon. Patikawa harap bisa tingkatkan pelayanan. Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Kota Ambon berencana kembali menambah 1 pos damkar di Kecamatan Teluk Ambon.
Sebelumnya telah dibangun pos damkar di Kecamatan Teluk Ambon oleh Dinas Pekerjaan Umum. Hal tersebut disampaikan Kadis Damkar Kota Ambon, Edwin Patikawa, kepada wartawan usai perayaan sederhana HUT ke-103 Damkar, Selasa 1 Maret 2022 kemarin. Patikawa menyebutkan dengan penambahan satu pos damkar lagi dapat membantu pihaknya sampai ke titik kebakaran kurang dari 15 menit setelah pelaporan. Tak hanya penambahan pos damkar, Patikawa menjelaskan bakal meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan lainnya, seperti penambahan 6 unit mobil damkar agar mencapai standar target pelayanan 100%, serta meningkatkan kualitas petugas damkar yakni lulusan sarjana atau Fire Factor 1. Patikawa berharap tak hanya standar pelayanan 100%, damkar ke depan bisa semakin berinovasi. Untuk jumlah personil pemadam kebakaran, bukan cuma jumlah banyaknya anggota pemadam, tetapi juga tingkat pendidikan mereka. Ya, tingkat pendidikan mereka itu harus minimal F1 atau Fire Factor 1. Ya, seperti lambang saya yang sebelah kiri ini harus dipenuhi oleh pemadam kebakaran. Ini dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal. Salah satu juga pembentukan pos pemadam kebakaran di setiap kecamatan. Tahun ini kita ada tambah, tahun 2021 itu sudah menambah satu lagi pos di Kecamatan Teluk Ambon. Memang pelaksanaan program kegiatan itu dilakukan oleh PU ya. Kita tunggu penyerahan ke kami dan sudah ada 3 dari kecamatan dari 5. Kita mengharapkan kalau tahun ini bisa dibangun lagi 1, berarti sudah ada 4. Kurang lagi Timur Selatan. Nanti 5 kecamatan ini harus kita penuhi dalam rangka mencapai target 15 menit pemadam sampai di titik kebakaran kalau dibutuhkan masing-masing kecamatan. Puluh wasit juri siap bertugas di kejuaraan pencaksilat Gubernur Cup Maluku 2022. Puluhan wasit juri pencaksilat disiapkan untuk kejuaraan terbuka Gubernur Cup Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Maluku 2022. Terlihat sebanyak 30 wasit juri dari masing-masing kabupaten dan kota di Maluku Tengah melakukan gladi resik serta persiapan akhir jelang kejuaraan besok, Kamis 3 Maret 2022. Gladi resik dipimpin wasit juri senior bersertifikat nasional asal Maluku, Juanda Umasugi di Gedung Sport Hall Karangpanjang, Ambon, Rabu 2 Maret 2022 siang. Menurut Ketua Panitia Penyelenggara Aisyah Marwapei, wasit juri yang dipanggil untuk nantinya memimpin pertandingan merupakan hasil dari penataran dan pelatihan yang telah digelar di masing-masing kota dan kabupaten. Pasalnya untuk pertama kalinya kejuaraan pencaksilat di Maluku diikuti oleh lebih dari 400 peserta dan memakai 2 arena untuk berlaga. Nantinya kegiatan tersebut akan berlangsung hingga 3 hari ke depan dimulai dari Kamis hingga Sabtu pekan ini. Tujuan diadakannya kejuaraan tersebut yakni untuk memberikan kesempatan kepada para pesilat muda di Maluku agar dapat bisa berprestasi di bidang non-akademik. Tak hanya itu, kejuaraan tersebut juga digelar untuk memberikan jam terbang kepada para atlet remaja dan dewasa guna menghadapi event-event multi olahraga seperti Prapon, PON, dan Pomnas mendatang. Pas dinata datang bicara yang tuh ya. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 2 Maret 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Mato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.